Dia ada lintasannya kan, keliling gitu. Nah, kan kuda itu supaya tidak keluar dari jalur, kecepatannya juga kita atur. Itulah manusia. Manusia itu egonya, kitanya itu egonya. Super egonya itu aturan-aturan, perang sepakat aturan-aturan hidup, nggak boleh begini. Nah, makanya nggak boleh begini, harus begitu. Itu konsep totem dan tabu itu. Di masyarakat primitif, totem dan tabu itu sangat penting, karena baru itu yang bisa mereka ciptakan untuk kerukunan hidup mereka. Bahwa ada yang sakral, seluruh klan itu tidak boleh melanggar itu. Itu harus dihormati, karena itu lambang dari klan kita. Kalau ada yang melanggar, itu hukumannya berat sekali. Gitu. Nah, kemudian ada tabu. Tabu itu larangan-larangan. Nggak boleh berbuat begini, nggak boleh begini. Nah, manifestasi dari itu masih bisa kita lihat sekarang di suku Naga misalnya, di suku Baduy misalnya, atau di suku yang di Garut itu apa? Ada orang Garut sini atau orang Tasik. Antara Tasik dan Garut itu ada suku Naga maksudnya. Yang pernah nggak kalian ke sana? Saya pernah 2 kali. Itu mereka masih mengalami menjalani hidup secara alami, secara natural, dan tidak tersentuh oleh teknologi mutakhir. Mereka nggak pakai HP, nggak pakai TV, nggak pakai listrik. Mereka bercocok tanam dengan tradisional. Mereka menumbuk beras juga dengan tradisional, dan seluruh hidup mereka itu tidak terkontaminasi oleh teknologi yang akan membuat mereka hidup menjadi susah menurut mereka, ya. Nah, di situ banyak sekali tabu-tabu, dan ada totem yang mereka harus hormati bersama. Artinya kepala adatnya itu tahu kalau berbuat begini hukumannya ini, kalau berbuat begitu hukumannya itu. Jadi, nah, kalau kita lihat itu, apakah kita masih meragukan teorinya Sigmund Freud? Kan buktinya masih ada. Apalagi di suku-suku pedalaman Australia misalnya, suku aborigin yang diteliti oleh George Fraser dan Edward Bennett Taylor yang kita bahas minggu lalu kan. Totem dan tabu itu adalah pemikiran, melanjutkan pemikiran Sir James George Fraser itu, yang teori mastis yang minggu lalu kita pelajari. Itu ya. Nah, jadi ada dua poin titik pandang yang dilihat oleh Sigmund Freud. Satu, psikoanalisa pribadi manusia, kemudian dia lihat di pedalaman Australia atau pedalaman-pedalaman lain di Afrika misalnya, ada 2 hal itu. Nah, 2 hal itu dicoba dipadukan oleh Sigmund Freud, bahwa manusia itu hidup di lingkup atau dibatasi berbagai macam larangan-larangan yang dia sebut tabu. Kemudian manusia tidak bebas kalau hidupnya beragama. Makanya untuk bebas hidup, manusia harus meninggalkan agama. Karena agama bagi Freud itu adalah membatasi gerak hidup dia, membatasi gerak pemikirannya, membatasi gerak pemikiran-pemikiran supranaturalnya. Gitu. Sementara ini agak bersinggungan dengan aliran filsafat materialistis, bahwa yang supranatural itu bullshit apa itu. Kita nggak bisa dilihat secara empiris. Ngapain kita percaya? Yang kita percaya itu ya yang materi, yang kita bisa lihat. Yang mata kita bisa lihat, dan kita bisa ukur secara rasional. Kalau yang supranatural, malaikat, apa itu malaikat? Itu kalau aliran filsafat materialistik nggak percaya gitu. Nah, di sini kita harus jeli dalam melihat teori ini supaya kita tidak terjebak kepada kesimpulan yang salah. Kalau menurut
Freud mengatakan bahwa orang beragama itu seperti orang yang terkena saraf atau neurosis, gangguan saraf, yang dipenuhi oleh ilusi-ilusi yang bullshit, yang tidak nyata. Ya orang beragama yang mabuk agama juga sama seperti itu. Seolah-olah dia sendiri yang masuk surga, seolah-olah dia sendiri yang benar, orang lain salah semua. Apa bedanya coba? Kan ada kelompok-kelompok begitu sekarang ini di Indonesia. Mereka beranggapan, mereka mengklaim bahwa mereka lah yang paling benar, mereka lah yang masuk surga. Yang lain itu masuk neraka semua. Itu kan mabuk agama. Apa bedanya dengan teori Freud? Nah, mungkin sampai di situ dulu, saya jelaskan, supaya ada gambaran kalian untuk diskusi. Ya, saya kembalikan lagi ke Aulia Bakta atau Ananda Sam. Silakan. Ya, mohon maaf tadi saya terpental keluar. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah membantu menjawab pertanyaan dari Devi Ramayani dan Saudari Alita. Kami buka termin kedua untuk 2 orang penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di-unmute mikrofonnya. Saya ingin bertanya. Silakan, Dila. Nama saya Andi Fadilatul Awalia. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan di PowerPoint tadi bahwasanya pada dasarnya teori psikoanalisa lebih banyak digunakan pada kasus-kasus klinis. Pertanyaan saya, menurut kalian apakah cocok strategi teori psikoanalisa ini untuk praktik psikoterapi kepada seseorang? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Andi atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan di-unmute mikrofonnya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya Nisa Rehan. Saya ingin bertanya, tadi kan di PPT dijelaskan ya larangan tabu tidak didasarkan pada wahyu ilahi tertentu. Coba lebih dijelaskan lagi maksudnya itu apa, karena saya kurang paham. Baik, mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Saudara Anissa Rehan atas pertanyaannya. Kami jawab dulu 2 pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan dari Saudari Dila. Dijelaskan di PPT bahwasannya pada dasarnya teori psikoanalisa lebih banyak digunakan pada kasus-kasus klinis. Nah, pertanyaannya, apakah cocok strategi teori psikoanalisa ini untuk praktik psikoterapi pada seseorang? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dila ini. Menurut saya ini cocok karena pada artikel yang saya baca, psikoanalisa juga memberikan sumbangan dalam bidang psikoterapi berupa teknik pengobatan terhadap penderita gangguan jiwa dengan metode asosiasi bebas dan analisis mimpi. Dalam metode psikoanalisa diperlukan pemahaman adanya mekanisme pertahanan dan dalam diri manusia untuk mengatasi kecemasan-kecemasan yang dialami. Ketika penanganan terapi psikoanalisa berhasil, maka individu diharapkan bisa menggunakan energi psikis untuk melakukan fungsi-fungsi ego dan mereka berhasil mengembangkan ego yang mencakup pengalaman yang dulunya depresi. Klien dapat menyalurkan energi-energi ke arah yang lebih sehat dan membantu aktivitas hidup lebih produktif. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga membantu menjawab pertanyaan dari Andi. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Anissa Rehan. Yang akan
dibantu jawab oleh Saudari Aulia Bakta. Pada Saudari Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Anissa Raihan ya. Ini tadi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan larangan tabu tidak didasarkan pada wahyu ilahi? Jadi, tadi sudah dijelaskan ya, tabu itu adalah ungkapan yang berasal dari nenek moyang pada suatu wilayah gitu. Ungkapan tabu ini merupakan sebuah aturan hidup yang diwariskan dari nenek moyang yang tidak tertulis dalam wahyu ilahi ini. Kalau menurut saya tidak tertulis dalam wahyu ilahi itu karena ungkapan tabu ini tidak ada dalam Al-Quran. Jadi tabu-tabu ini, ungkapan-ungkapan tabu ini adalah suatu ketakutan mitos atau tahayul gitu. Dan jika kita melakukan atau melarang ungkapan tabu tersebut, maka mereka mempercayai bahwa akan ada kecelakaan dan lain sebagainya. Dan itu bukan karena melanggar. Kalau kita sendiri gitu di luar wilayah itu bukan karena melakukan atau melanggar ungkapan tabu, tapi itu adalah suatu kebetulan ataupun takdir itu. Jadi yang dimaksud tidak tertulis dalam wahyu ilahi itu, sekali lagi menurut saya tidak ada dalam Al-Quran gitu. Itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak ya. Sebentar, barusan saya tuh ketendang itu agak sulit masuk lagi. Tadi siapa lagi? Tadi Andi pada itu Aulia. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya Andi itu, apakah cocok strategi teori psikoanalisa ini untuk praktik psikoterapi, Pak? Cocok dan tidaknya. Yang selanjutnya siapa? Yang kedua itu Anissa Raihan. Pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan larangan tabu tidak didasarkan pada wahyu ilahi tertentu? Baik. Kalau teori, saya tidak buka kamera ya, kayaknya kalau buka kamera ketendang lagi, berapa kali ketendang saya. Tapi suaranya bagus dengar ya? Ya, jelas Pak. Ya, saya coba mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan kemudian itu adalah kalau psikoanalisanya tidak ada masalah. Kalau coba kita lihat ya, super ego itu hampir sama dengan nafsu lawamah, nafsu amarah, lawamah dan mutmainnah. Ada persamaan di situ. Nafsu amarah itu nafsu yang paling dasar oleh manusia, yaitu adalah seperti itnya konsepnya Sigmund Freud, yaitu basic instinct, basic dasar manusia. Kalau tidak dilarang, tidak dibatasi hidupnya, dia bisa ngawur kemana-mana. Itu nafsu amarah, konsepnya Imam Ghazali misalnya. Kemudian nafsu lawamah, kemudian nafsu mutmainnah, nafsu yang
nafsu jiwa yang sudah paripurna gitu. Nah, sama dengan misalnya konsep id, superego, dan ego. Ego itu bisa jadi bagus kehidupannya kalau dua itu seimbang, antara id dan superego itu dia bisa selaraskan gitu. Manusia tidak mungkin nggak punya nafsu. Kalau manusia nggak punya nafsu, ya dia nggak bisa hidup normal. Nah, kemudian nafsu itu harus dibatasi dengan aturan-aturan main. Nah, itu yang namanya superego. Nah, begitu juga nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Tanpa dua nafsu pertama, nggak mungkin jiwa itu langsung bisa paripurna atau mutmainnah. Terus prosesnya itu keseimbangan antara dua nafsu itu kemudian bisa meningkatkan manusia menjadi nafsu mutmainnah atau jiwa yang paripurna. Nah, ego juga bisa begitu kalau dia tidak seimbang antara id dan superegonya. Kalau tadi saya gambarkan analogi misalnya id itu adalah kuda. Kuda itu kalau kita tidak tunggangi, tidak atur jalannya, dia kemana-mana, semaunya dia. Gitu. Dia masuk ke kebun orang atau kemana saja, semaunya dia. Gitu. Nah, kemudian aturan main itu adalah sirkuit itu atau tempat balapan itu atau tempat dia berlari di mana. Atau dia digunakan tali untuk dia tidak kemana-mana. Nah, itu namanya superego. Nah, egonya itu ya kita yang mengendalikan. Nafsu seks kita harus kemana salurkan. Nafsu amarah kita, bagaimana kita mengekspresikannya. Nah, itu namanya superego itu yang mengatur. Nah, dia menganalisa jiwa manusia itu ya dari situ. Makanya dia punya namanya konsep hipnosis. Manusia itu bisa dihipnosis untuk mengetahui kadar alam bawah sadar dia. Karena dalam hidup manusia itu, alam bawah sadar itu yang mendominasi kita dalam gerak hidup kita sehari, yang otomatis. Yang hal-hal yang tidak kita pikirkan lagi, itu namanya kendali alam bawah sadar. Contoh misalnya, tiba-tiba kita ketawa ngakak di depan seorang kiai. Biasa kan terjadi gitu kan? Atau pelepas ngomong. Nah, itu adalah alam bawah sadar yang tidak kita kendalikan. Dia bisa muncul begitu saja kalau ada situasi, kondisi yang memungkinkan. Baru kita kata, maaf. Nah, kesadaran itu ego kita yang mengatakan. Super ego yang mengatakan, nggak boleh begitu, nggak sopan. Attitude-nya nggak benar begitu. Nah, jadi akhirnya hal-hal yang kita hidup sehari-hari yang tidak kita kendalikan lagi, dia udah otomatis, secara natural, itu namanya reaksi dari alam bawah sadar kita. Kan 80% kita hidup di sebenarnya alam bawah sadar. Cuma 20% kita hidup dalam kesadaran penuh. Misalnya kita capek, kita menguap, itu dari alam bawah sadar. Nah, Sigmund Freud bisa membuat satu metode atau sistem bisa menggali alam bawah sadar kita itu seperti apa, supaya bisa mengobati gangguan sarafnya orang ini atau neurosis ini. Kalau dia tidak tahu latar belakang orang ini sebelumnya, mungkin punya trauma, mungkin punya pengalaman masa lalu, mungkin punya ketakutan yang obsesif gitu. Nah, maka dia bisa pancing itu dengan melakukan hipnosis. Tanpa sadar orang itu mengeluarkan pengalamannya, baru ketemu. Terapinya bisa diterapkan kalau sudah ketemu penyebabnya. Jadi psikoanalisa ini digunakan dunia sekarang. Teorinya Sigmund Freud itu menjadi sumber kemudian gitu loh. Sumber awalnya dari psikoanalisanya Sigmund Freud. Bagaimana seorang terapis, seorang psikiatri
untuk bisa mengobati orang-orang yang terkena gangguan saraf atau gangguan jiwa. Gitu. Kalau teorinya benar, cuman yang kurang benar itu adalah ketika dia beralih kepada agama, yang mencoba membuat teori-teori agama itu dari psikoanalisa itu. Dia mengatakan orang yang mabuk agama itu persis seperti orang yang kena gangguan saraf itu. Sekarang saya tanya, betul nggak itu? Orang yang terlalu mabuk agama pasti sudah nggak rasional. Dia. Benar kan? Jadi makanya saya beragama itu biasa-biasa saja. Nggak usah terlalu lebay gitu. Kan agama itu kan peraturan-peraturan, aturan-aturan bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak ilahi. Sedangkan Allah itu maha pemaaf, maha bijaksana, maha tahu. Sedangkan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kenapa kita harus terlalu lebay beragama? Biasa aja. Kita pasti masuk surga kok. Kenapa begitu? Allah mengatakan, saya bagaimana hamba saya menyangka saya. Jadi husnuzon aja, santai aja. Pasti masuk surga kok mati. Kenapa harus repot amat beragama? Coba lihat itu di jalan syariat. Kan agama itu santai semua kalau Islamnya. Di tataran fikih dibuat-buatlah aneh-aneh. Di tataran fikih itu kita sering berantem, perang mulut, nggak saling ngomongan, itu di tataran fikih. Di tataran syariatnya nggak ada perdebatan kita. Sholat, sholat semua nggak ada. Oh, saya nggak sholat, nggak ada kan? Nah, bagaimana caranya sholat? Itu mulai ribut. Berarti kita bertengkar di mana? Di hal-hal yang tidak terlalu signifikan. Itu kalau mau berpikir benar. Jadi beragamalah secara benar, biasa-biasa aja, santai aja, nggak usah ngotot-ngototan. Dia begitu ya biarin aja begitu, keyakinannya begitu. Allah Maha tahu kok. Ini beda kita dengan orang Katolik atau Kristen. Orang Katolik Kristen itu yakin betul dia meninggal itu masuk surga. Optimistis mereka itu. Ya, kenapa di kita dia kiai, gua nggak pernah tinggal sholat, ini tahajud dan belum tentu masuk surga. Lah kenapa jadi susah-susah sih? Dipersulit amat gitu. Nah, artinya apa yang menjadi kontribusi statement Freud itu ada betulnya juga untuk kita bisa melihat persoalan itu secara signifikan atau secara objektif, tidak mengambil apa yang baik, hal-hal yang baik saja, tapi yang jeleknya kita lupakan, nggak boleh. Gitu ya. Saya kira itu tambahan dari saya. Kemudian tabu. Tabu itu bagi masyarakat atau bagi manusia purba, dia sudah menciptakan sebuah tabu atau totem itu sudah luar biasa. Ya kan? Kemudian wahyu datang, misalnya wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Apakah hal-hal yang sudah dilakukan oleh manusia sebelumnya tidak diakomodir oleh wahyu? Jadi tidak semuanya baru. Agama Islam itu kan datang tidak semuanya membawa hal-hal yang baru, tapi justru memodifikasi hal-hal yang sudah baik yang dilakukan oleh manusia sebelumnya. Misalnya, yang kita sering lihat, budaya berkorban, tradisi berkorban, itu sudah ada jauh hari sebelum agama langit datang, manusia sudah mengenal tradisi berkorban. Cuma yang dikorbankan salah. Yang dikorbankan itu orang, manusia. Dengan surat Ibrahim itu, Allah memberikan satu statement bahwa
Yang dikorbankan bukan manusia loh, binatang gitu. Nah, artinya substansi dari korban itu sudah ada dalam naluri manusia. Allah hanya membetulkan gitu. Kemudian tradisi orang-orang Arab sebelum Islam atau jahiliyah, katakanlah abad jahiliyah, itu mereka sangat memuliakan tamu. Tapi berlebihan memuliakannya, sampai ngutang-ngutang gitu. Nah, Islam datang dibetulkan, memuliakan tamu itu betul, tapi jangan sampai memberatkan kamu. Itu artinya agama itu ada yang sebagian dari naluri manusia, dari pencarian manusia sendiri, disempurnakan oleh wahyu untuk bisa lebih baik. Gitu. Jadi tabu itu juga adalah larangan-larangan, misalnya tidak boleh menikahi ibunya. Itu dari zaman purbakala sudah ada itu, manusia purba juga tidak mau mengawini ibunya. Tabu. Nah ternyata wahyu datang sama gitu, nggak boleh. Setelah Allah datang memberikan bukan hanya ibu, tapi saudara, bibi. Gitu. Nah, so artinya tabu itu juga ada unsur wahyunya. Sampai sini bisa ditangkap? Artinya agama Islam itu datang itu bukan hal baru semua, bukan. Ada di Taurat, ada di Injil, sudah ada di Injil, sudah ada di Zabur. Gitu. Makanya kalimatnya apa ayat itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Coba ada yang hafal? Ya, artinya aku sempurnakan Islam itu agamamu. Berarti Islam itu sebuah proses panjang dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Islam itu nggak ujuk-ujuk turun ke Nabi Muhammad, nggak. Prosesnya itu panjang sekali Islam. Dari Nabi Adam justru. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Maka setelah Nabi Muhammad, itu sempurnalah proses evolusi Islam itu menjadi sebuah agama. Nabi Ibrahim juga bicara Islam, Nabi Musa juga sudah bicara Islam, Nabi-Nabi lain juga bicara Islam. Cuman dia belum menjadi agama seperti pada ketika ayat Al-Quran itu turun. Nangkep ini? Artinya nilai-nilai lama, nilai-nilai yang sudah ditemukan oleh manusia, kemudian menjadi adat kebiasaan hidup manusia, menjadi sikap hidup manusia, Allah tidak hilangkan sama sekali. Allah justru mengambil itu menjadi modifikasi atau mengambil sepenuhnya persis seperti itu. Puasa itu sudah tradisi manusia dari dulu untuk menahan diri supaya untuk hal-hal tertentu, ritual tertentu untuk kepentingan manusia. Itu manusia purba juga sudah melakukan puasa. Umat Kristen juga melakukan puasa. Umat Yahudi juga melakukan puasa. Nah, ketika pada zaman Nabi Muhammad, Islam turun, puasa itu disempurnakan menjadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Gitu. Nabi Daud kan ada puasanya, puasa selang-seling. Nah, itu puasa Nabi Daud. Kalau Nabi Zakaria puasa berbicara. Jadi sudah ada jauh sebelum Islam datang, itu semua sudah ada. Bukan hal yang baru. Makanya Nabi itu datang, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak yang sudah ada yang sebelumnya. Kemudian agama al-yauma akmaltu lakum dinakum menyempurnakan juga, bukan inilah agama baru bagimu. Enggak.
Islam itu sempurna, paripurna di tangan Nabi Muhammad. Gitu. Jadi proses-proses yang Sigmund Freud, kemudian proses-proses yang dilakukan oleh Karl Marx, itu semua adalah sebuah proses besar. Jadi kita tidak boleh mengatakan, wah ini teori apaan ini? Enggak, seorang ilmuwan tidak akan bicara begitu. Karena dia sudah menjadi ikon dunia dalam mata dalam pembicaraan tentang psikoanalisa. Dia bapaknya. Kenapa dia jadi fenomenal, buku-bukunya menjadi rujukan para psikolog kemudian? Karena dia yang menemukan teori-teori itu. Nah, dalam teori agama mungkin dia punya kesalahan gitu. Sebagai seorang akademik, kita menghormati dia sebagai ilmuwan. Dia sudah melakukan penelitian, sudah melakukan menyusun buku gitu. Tidak boleh kita katakan apa teori ini. Kita siapa coba? Kita pernah meneliti apa? Pernah bikin buku apa? Yang secara dunia gitu. Jadi hati-hati. Jadi ada kode etik juga sebagai akademisi. Tidak boleh kita mengkritik teori-teori yang sudah mapan itu dengan kata-kata yang tidak pantas. Gitu ya. Itu etika seorang akademisi. Kalau kita kritik boleh gitu. Karena teori itu kan berubah terus. Cuman jangan kita meremehkan. Apa kita pernah melakukan seperti mereka? Ya, belum. Ini yang menjadi mental umat Islam sekarang itu yang luntur. Jadi dia baru tahu agama dari Google, kok bisa menghujat Gusmus, menghujat Gus Dur gitu, menghujat kiai-kiai besar yang sudah mapan itu. Kan konyol ini kalau terjadi begini. Dia siapa gitu? Tahu juga enggak apa diperjuangkan Hasyim Asy'ari? Itu. Jadi coba kita mencoba untuk menjadi seorang akademisi yang elegan gitu. Yang elegan, yang tidak sempit, yang kalau ngomong juga kata-katanya juga bijak, arif gitu. Tidak asal ngomong. Makanya sekarang kita lihat di medsos kan sering orang terkena kasus karena waktu dia bicara itu dia tidak melihat bahwa dia itu bicara di depan orang banyak. Karena dia di depan kamera. Begitu reaksi masyarakat itu menjadi begitu, baru dia sadar. Baru, maaf, saya ini. Nah, itu penyakit manusia kita di Indonesia sekarang seperti itu. Jadi, dimanapun kita ngomong, apakah itu direkam atau tidak, hati-hati. Berpikir dulu baru ngomong. Dengan gagah beraninya menghujat langsung. Begitu ditangkap polisi, saya hilaf, mohon maaf. Jadi apa yang hilaf waktu itu? Nah, ini adalah fenomena baru di dunia digital yang orang sering terjerumus seperti itu. Dia membuat YouTube di kamarnya, nggak ada orang yang lihat. Dia hanya dengan kamera itu. Oh, dia merasa bebas ngomong apa saja. Tapi dia lupa ketika itu diupload, itu akan dibaca oleh orang seluruh dunia. Akan ditonton oleh orang seluruh dunia. Begitu dia lihat reaksinya kayak gitu, baru, ya, saya hilaf, mohon maaf. Ketika buat kan dia nggak hilaf. Ketika dia cuap-cuap depan kamera itu tidak hilaf. Nah, ini juga gejala yang Sigmund Freud sinyalir antara perilaku dengan apa yang itu tidak sinkron gitu. Jadi id-nya itu keluar karena tidak ada kontrol di dalam kamar, tapi kemudian hasil dari id-nya keluar itu dia tidak kontrol, akhirnya dia merugikan dirinya sendiri. Coba kalau kita di kamar kan kita bebas nilai kan, orang tidak lihat, kita mau ngapain juga orang tidak berkomentar gitu. Nah, sekarang ada dunia medsos. Kita membuat itu di kamar kita. Ketika kita buat itu kita bebas nilai, tapi ketika di-upload, nah baru dia
dinilai oleh orang. Ini yang sering terjerumus di kita itu. Nah, ini kan benar dari Sigmund Freud, bahwa kalau kita sebagai manusia tidak bisa mengendalikan antara id dan super ego itu menjadi seimbang, kita yang susah sendiri. Saya kira itu mungkin agak panjang lebar biasanya. Saya kembalikan ke Anda sahabat saya. Kita mungkin waktunya sudah habis. Mungkin kalau ada satu yang masih penasaran, boleh bertanya. Silakan. Silakan Anda sahabat. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menambahkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Jadi satu orang aja. Kalau nggak ada, kita tutup. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, sebagai closing statement saya adalah mulai hari ini beragamalah yang normal-normal aja lah, ya, sepatutnya aja, nggak usah ikut kelompok-kelompok yang ngotot-ngotot, yang sampai urat lehernya teriak-teriak, bid'ah, kafir, nggak usah, ngapain? Jadi seimbangkan aja bahwa kalau memang begini, jadi kita tenang hidupnya, bahagia. Daripada tiap hari kita dikerumuni oleh pikiran-pikiran negatif yang membuat kita menjadi gelisah, resah, tidak bisa tidur. Ngapain beragama seperti itu? Beragama itu membuat kita bahagia, membuat kita ringan hidup kita. Bahwa, kalau saya berbuat salah begini, hanya minta ampun pada Allah, tobat, ya Allah, saya minta ampun karena saya hilang. Sudah selesai. Gak usah dikejar dosa kemana-mana. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Bijaksana. Kenapa kita harus hidup dalam ketakutan bahwa kita tidak akan diampuni? Karena Allah mengatakan, saya ke kamu itu hambaku, bagaimana kamu menyangka saya? Abdi zonni. Kalau kita menganggap Allah sayang ke kita, Allah pasti sayang. Kalau kita anggap Allah kejam, wah, kacau hidup kita. Ya, jadi santai aja beragama itu, nggak usah ngotot gitu, nggak usah. Kalau ada orang berbeda, biarin aja, kita hormati dia begitu. Jadi nggak usah terpancing dengan provokasi kelompok-kelompok tertentu yang ingin memang misinya untuk itu, karena dia dapat duit dari situ. Jangan terpancing, karena mereka itu kelompok yang dikasih duit oleh lembaga apa nggak tahu kita. Memang sengaja memancing untuk bisa ribut, supaya nanti terjadi chaos. Chaos itulah, nah situ kepentingan yang membayar itu masuk, gitu, ya. Karena kita jangan jadi bodoh. Makanya itu gejala itu yang pernah dilihat oleh Sigmund Freud itu. Makanya dia susun teori. Kok ada orang agama kok kayak orang sakit saraf, gitu kan? Kok bicara tidak rasional, bicara tidak objektif. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Makanya teori ini juga perlu kalian ketahui bahwa ada yang seperti ini beragama itu. Sehingga dia mengatakan, bullshit agama itu. Agama itu membuat kita terkekang. Secara objektif itu betul bahwa agama itu mengekang kita. Kan melalui dasar manusia itu kan ingin bebas. Mau ngomong apa itu mulut saya gitu. Kan sering muncul gitu kan. Kalau orang manusia terpojok pasti keluar kata-kata itu. Mulut saya, uang saya, kaki saya. Ngapain kamu ribut? Tuh. Artinya itu basic insting manusia, melalui dasar manusia seperti itu. Makanya
agama itu diberikan kepada manusia, bukan kepada binatang, bukan kepada iblis. Gitu. Kenapa? Karena manusia punya akal. Kalau dia jahat, wah, dia lebih jahat dari binatang. Berbahaya gitu. Saya kira itu ya. Jadi kalau mata kuliah ini, dua mata kuliah ini misalnya di ketiga, sosiologi antropologi agama dan teori-teori sosial agama ini harus banyak membaca. Kalau enggak, kalian enggak tahu apa-apa. Gitu. Harus banyak baca tentang psikologi, baca. Ada 8 teori besar psikologi, kita harus tahu. Yang kita pelajari tadi itu cuma dua totem dan tabu, super ego dan ego. Yang lainnya belum, karena waktunya nggak cukup. Ya. Dan 6 lagi teori besar dia. Jadi harus dibaca itu ya. Oke, sampai situ. Anda salah bisa ditutup atau ada kesimpulannya, silakan dibaca. Atau Alia Bakta, silakan. Siapa aja, Bu? Terima kasih kepada Bapak atas penjelasannya serta nasihatnya. Mungkin saya langsung tutup saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang hari ini sinyalnya agak jelek ya. Bisa dibuktikan dengan kalian sering keluar, saya juga terlempar 2 kali, kemudian suaranya juga kurang fokus suaranya. Jadi ya inilah kendala kita kalau kuliah di Zoom. Sinyal itu tergantung dengan alam sekali kan, nggak bisa kita itu membuat sendiri sinyal itu nggak mungkin karena dia sangat tergantung dengan alam. Apakah angin yang kena anginnya atau kena udaranya itu kita tidak tahu. Kita sangat tergantung dengan itu. Kalau Zoom ini nanti bisa kita lakukan secara offline, artinya tidak membutuhkan sinyal, insya Allah nanti itu bisa lebih bagus hasilnya. Karena sekarang lagi diteliti bagaimana kita nge-Zoom tapi tidak membutuhkan sinyal atau tidak membutuhkan pulsa. Kalau itu nanti terjadi, baru itu namanya revolusi besar dalam dunia teknologi. Manusia bebas untuk berkomunikasi secara online tanpa ada gangguan macam-macam. Ya, saya kira itu kurang lebih. Saya mohon maaf. Sampai kita ketemu lagi tanggal 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti PJ-nya